Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Akmalianis dari Telkom University dengan NIM 20402231004. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua artikel yang menarik. Presentasi ini juga ditujukan untuk memberikan gambaran tentang artikel tersebut, serta menjelaskan bagaimana temuan atau pembahasan dalam artikel tersebut dapat dikaitkan dengan konsep strategic option dalam konteks pengambilan keputusan strategis. Lalu, apa sih itu strategic option generation? Nah, strategic option generation adalah proses mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai alternatif strategis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi maupun individu. Proses ini menggabungkan kreativitas, analisis situasional, dan masukan dari para pemangku kepentingan untuk menghasilkan pilihan yang relevan, inovatif, dan fleksibel dalam menghadapi dinamika lingkungan. Dengan melakukan proses seperti brainstorming, skenario planning, dan making, proses ini membantu organisasi untuk mengeksplorasi peluang, mengurangi resiko, dan memastikan strategi yang diambil selaras dengan visi, misi, serta sumber daya yang tersedia. Baiklah, kita masuk pada artikel yang pertama yang berjudul Pentingnya Metrik ANSOP untuk Studi Pasar Layanan Informasi yang ditulis oleh Anna Patricia dan Maria Beatrice pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan metrik ANSOP sebagai alat strategis yang relevan dalam menganalisis pasar layanan informasi di abad ke-21. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana layanan informasi dapat beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi tantangan seperti info pollution dan perubahan kebutuhan konsumen. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh 4 poin utama. Yang pertama, informasi telah menjadi aset yang sangat berharga khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, tantangan info pollution, di mana muncul di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Yang ketiga, layanan informasi memainkan peran krusial sebagai jembatan antara kebutuhan pengguna dengan informasi berkualitas. Dan yang keempat, metrik ANSOP diakui sebagai alat yang efektif untuk memahami hubungan antara produk, pasar, dan juga strategi yang dapat diterapkan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metrik ANSOP. Jadi, metrik ANSOP adalah alat strategis untuk menentukan strategi pertumbuhan berdasarkan kombinasi produk dan pasar. Metrik ini mempunyai 4 elemen utama. Yang pertama, penetrasi pasar, yaitu meningkatkan penjualan di pasar yang sudah ada. Yang kedua, pengembangan pasar, yaitu menyesuaikan produk atau layanan untuk pasar baru. Yang ketiga, mengembangkan produk, yaitu melakukan inovasi pada produk atau layanan. Dan yang keempat, yaitu diversifikasi, yaitu mengembangkan produk baru untuk pasar yang baru. Lalu, bagaimana sih metrik ANSOP ini dapat diterapkan pada layanan informasi? Nah, ada 4 poin utama. Yang pertama, market penetration, yaitu di mana layanan informasi dapat meningkatkan kepuasan pengguna dengan melakukan survei untuk memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, market development, yaitu layanan informasi dapat menyesuaikan format mereka, misalnya dengan melakukan versi digital untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Yang ketiga, product development, yaitu strategi inovasi yang menjadi kunci, di mana seperti contohnya mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk mempermudah pekerjaan. Yang kelima, yang keempat, yaitu diversifikasi, yaitu strategi untuk pengembangan layanan baru dengan teknologi yang canggih seperti blockchain untuk keamanan data. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa sih keunggulan strategis yang dimiliki oleh metrik ANSOP? Yang pertama, dapat mengatasi info pollution dengan informasi yang berkualitas, di mana matriks ini membantu layanan informasi untuk menyusun strategi dan menyaring informasi yang berkualitas, sehingga pengguna dapat menemukan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Yang kedua, yaitu inovasi berkelanjutan. Dengan metrik ANSOP, layanan informasi dapat terus beradaptasi dengan
kebutuhan pengguna yang selalu berubah. Yang ketiga, kesadaran pasar, di mana matriks ini ya memungkinkan layanan informasi untuk lebih memahami tren pasar, sehingga mereka dapat merespon dengan cepat perubahan yang terjadi di pasar. Yang keempat, yaitu kontribusi pada keberlanjutan. Dengan memenuhi kebutuhan informasi secara efektif, layanan berkontribusi pada penggunaan masyarakat yang lebih terdidik, berdaya, dan juga berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan mereview juga ke artikel yang kedua terlebih dahulu, yang berjudul In Changing Competition in Cocoa Association. Jadi, artikel ini mengangkat topik mengenai daya saing asosiasi kakao, khususnya di wilayah Nuila, Kolombia, yang dikenal sebagai penghasil kakao yang berkualitas tinggi. Namun, 85% pasokan kakao global dihasilkan oleh petani kecil yang sering menghadapi ketidakadilan pasar, kurangnya akses teknologi, dan kendala permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang sektor kakao dengan menggunakan model Diamond Porter serta pendekatan integral project management untuk menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Nah, sebelum memasuki materi tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu metrik Diamond Model. Jadi, Porter's Diamond Model adalah sebuah kerangka yang dirancang untuk menganalisis daya saing nasional maupun regional. Model ini mengidentifikasikan 4 determinan utama yang terkait. Yang pertama, kondisi faktor, yaitu berfokus pada ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung produksi. Yang kedua, kondisi permintaan, yaitu menggambarkan kualitas serta karakteristik permintaan pasar yang mendorong inovasi. Dan yang ketiga, industri pendukung yang terkait, mengacu kepada keberadaan dan kualitas pemasok serta industri yang mendukung sistem ekonomi bisnis. Kemudian yang keempat yaitu strategi, struktur, dan persaingan perusahaan yang menekankan intensitas persaingan dan strategi perusahaan dalam menghadapi pasar. Selain itu, terdapat 2 elemen tambahan, yaitu pemerintah dan peluang. Nah, penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif, di mana tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi faktor daya saing menggunakan Porter's Diamond Model. Yang kedua, memberikan rekomendasi strategis berbasis proyek untuk meningkatkan daya saing asosiasi kakao. Yang ketiga yaitu menciptakan model berkelanjutan untuk sektor kakao secara global. Nah, adapun setelah dilakukan analisis menggunakan Porter's Diamond Model, strategi yang dapat diterapkan dalam asosiasi kakao ini terdapat 4 strategi utama. Yang pertama, penguatan infrastruktur menggunakan fasilitas transportasi, sertifikasi, dan pengolahan lokal untuk mendukung rantai pasok. Lalu, inovasi dan pelatihan untuk melakukan adopsi teknologi pertanian modern. Lalu yang ketiga, strategi kemitraan, di mana terdapat kolaborasi dengan lembaga internasional dan pasar premium guna membuka akses yang lebih luas. Kemudian yang keempat yaitu mengelola proyek integral yang melibatkan pemangku kepentingan seperti universitas, pemerintah, dan juga lembaga penelitian dengan cara membangun kapasitas manajerial asosiasi kakao. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari Porter's Diamond model tersebut efektif untuk melakukan pemetaan kendala dan juga peluang daya saing. Nah, kemudian implikasi dari penelitian ini juga harapannya untuk pemerintah dapat melakukan investasi infrastruktur dan dukungan finansial. Kemudian, untuk secara asosiasi dapat diversifikasi produk dan adopsi teknologi baru dan juga diharapkan adanya kolaborasi antara swasta dan juga pemerintah untuk melakukan integrasi secara global. Nah, dari kedua artikel tersebut, konsep tersebut dapat berkaitan dengan strategic option generation, di mana baik ENSOP metric maupun Porter's Diamond Model diduga dapat menjadi strategi yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan visi dan tujuan dari perusahaan tersebut.
Adapun dalam strategic option generation, kedua alat tersebut digunakan yang pertama untuk membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan berbagai peluang strategis. Yang kedua, menyediakan kerangka untuk mengevaluasi risiko dan potensi imbalan dari setiap opsi. Yang ketiga, yaitu menyelaraskan strategi dengan sumber daya internal organisasi dan juga kondisi eksternal pasar. Lalu, di penelitian ini juga ditekankan, baik dari metrik Ansoff maupun model Porter Diamond. Nah, mereka itu memberikan fondasi yang kuat untuk menciptakan strategi yang tidak hanya relevan secara bisnis, tetapi juga mendukung keberlanjutan komunitas dan ekosistem tempat organisasi itu beroperasi. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.